Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septi Nurul Faujiah, kelas 6A PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang peningkatan hasil belajar PKN melalui metode informasi search pada kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Pada penjelasan kali ini dibagi menjadi 3 bab. Yang pertama bab 1, bab 2, dan bab 3. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Berdasarkan data yang tercantum dalam daftar nilai siswa tahun 2016-2017 pada mata pelajaran PKN di SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang, pada semester 1 nilai rata-rata UTS siswa yang memenuhi KKM hanya 40% atau sekitar 16 siswa dari 40 siswa. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar PKN di kelas 4 cenderung rendah. Rendahnya hasil belajar PKN masih didominasi dengan penggunaan metode ceramah dan kegiatan lebih berpusat kepada guru. Jika keadaan ini berlanjut, maka akan menimbulkan dampak negatif terhadap daya serap kemampuan siswa yang mengakibatkan hasil belajar yang akan dicapai siswa sulit mengalami peningkatan. Maka secara otomatis nilai yang didapatkan pun akan rendah. B. Identifikasi masalah. Seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, peneliti menemukan beberapa masalah yang teridentifikasi diantaranya. 1. Pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga membuat siswa menjadi pasif dalam kegiatan pembelajaran. 2. Metode pembelajaran belum bervariasi karena kurangnya pemahaman guru terhadap penggunaan strategi pembelajaran aktif. 3. Kegiatan pembelajaran terkesan monoton yang mengarah pada informasi yang disampaikan oleh guru. 4. Pendayagunaan sumber belajar yang belum optimal untuk menyampaikan materi pembelajaran yang cukup luas. 5. Rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran PKN sehingga siswa sulit dalam mencapai tujuan belajar atau kompetensi yang harus dicapainya. C. Pembatasan masalah. Penelitian membatasi masalah dalam penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut. 1. Penerapan metode informasi search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. 2. Peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode informasi search. D. Perumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah di atas dapat dirumuskan masalah dalam penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut. 1. Bagaimana efektivitas penerapan metode informasi search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. 2. Bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode informasi search. E. Tujuan. Sehubungan dengan merumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah 1. Menerapkan metode informasi search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. 2. Meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode informasi search. F. Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis dan praktis. 1. Teoritis. Penelitian ini dapat diperluas pada pembelajaran lain dengan menggunakan metode informasi search terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya masalah. 2. Praktis. A. Bagi siswa. 1. Menimbulkan motivasi siswa dalam proses belajar. 2. Meningkatkan hasil belajar siswa baik kognitif maupun efektif. B. Bagi guru. 1. Mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. 2. Menambah pengetahuan guru dalam memperoleh sumber pembelajaran yang cocok untuk pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. C. 3. Bagi sekolah. A. Kepala sekolah dapat membuat program pelatihan untuk guru dalam meningkatkan kemampuan menggunakan metode pembelajaran. B.
tumbuhnya iklim pembelajaran siswa aktif di sekolah. Bab 2. 1. Tinjauan hasil belajar. A. Landasan teori. A. Belajar pada hakikatnya adalah perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang setelah melakukan aktivitas tertentu, walaupun pada kenyataannya tidak semua perubahan termasuk kategori belajar. B. Hasil belajar pada hakikatnya merupakan perubahan tingkah laku siswa setelah melalui proses belajar mengajar. C. Pendidikan kewarganegaraan. PKN merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan pada siswa mulai dari tingkat SD sampai tingkat lanjut. 2. Metode pembelajaran informasi SERT. A. Metode pembelajaran. Cara atau upaya penyajian bahan pelajaran yang digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pelajaran baik secara individu maupun kelompok. B. Metode pembelajaran informasi SERT merupakan metode pembelajaran yang menggugah siswa untuk aktif mencari jawaban sendiri dengan cara bekerja sama dengan siswa lainnya. 3. Karakteristik anak usia sekolah dasar adalah keseluruhan kelakuan dan kemampuan yang ada pada siswa sebagai hasil pembawaan lingkungan sosial sehingga menentukan pada aktivitas dan meraih cita-citanya. B. Penelitian yang relevan untuk mengajukan bahwa penggunaan metode informasi SERT yang peneliti gunakan metode pembelajaran yang terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada penelitian mencantumkan hasil dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. C. Kerangka berpikir upaya meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi melalui penggunaan metode informasi SERT siswa kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Kondisi saat ini: 1. Metode pembelajaran yang digunakan metode konvensional. 2. Siswa pasif dalam kegiatan pembelajaran. 3. Pendayagunaan sumber belajar belum optimal. 4. Rendahnya hasil belajar siswa. Tindakan: 1. Menerapkan metode pembelajaran informasi SERT. 2. Meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran metode pembelajaran informasi SERT di kelas. Tindakan tujuan hasil belajar siswa meningkat. D. Hipotesis tindakan adalah penggunaan metode informasi SERT diduga dapat meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi pada siswa kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Bab 3. Metode penelitian. A. Pendekatan penelitian. Penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencematan atau pengamatan terhadap kegiatan belajar yang kemudian diberikan sebuah tindakan dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu pembelajaran melalui proses yang direncanakan sebelumnya. B. Kehadiran dan peran peneliti di lapangan. Kehadiran peran dalam PTK adalah sebagai penelitian dan sekaligus sebagai guru. C. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. D. Instrumen penelitian. 1. Hasil belajar PKN. A. Definisi konseptual. Kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran meliputi ranah kognitif, afektif, psikomotoris yang dipengaruhi baik dari faktor internal maupun eksternal. B. Definisi operasional. Skor yang mengukur tentang makna globalisasi, menganalisis dampak positif dan negatif terhadap globalisasi. 2. Metode informasi SERT. A. Definisi konseptual adalah metode pembelajaran yang dikembangkan dari metode pembelajaran aktif. B. Definisi operasional. Skor yang diberikan oleh observer setelah mengamati pelajaran PKN melalui metode informasi SERT yang lebih menekankan pada pembelajaran siswa aktif. Siswa dapat mengkonstruksi kooperatif atau kerjasama serta dapat mengembangkan inisiatif dan tanggung jawab belajarnya.
Indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan dibuat agar peneliti yang menggunakan PTK memahami apakah dalam setiap siklusnya ada peningkatan atau tidak. Teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas dibutuhkan teknik pengumpulan data, yaitu tes, observasi, dokumen, dan catatan lapangan. Teknik analisis data. Bertujuan untuk memperoleh bukti kepastian apakah terjadi perbaikan, peningkatan, atau perubahan sebagaimana yang diharapkan. Keabsahan data. Untuk memperoleh penyajian data yang akurat, maka dibutuhkan pemeriksaan sumber data. 1. Triangulasi sumber. Menguji kreabilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang terlebih dahulu diperoleh melalui beberapa sumber. 2. Triangulasi teknik. Menguji kreabilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber data yang sama dengan teknik yang berbeda. 3. Triangulasi waktu. Waktu juga sering mempengaruhi kreabilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Desain dan prosedur penelitian. Prosedur pelaksanaan penelitian dideskripsikan sebagai berikut. Siklus pertama. 1. Rencana. 2. Tindakan. 3. Observasi. Dan 4. Refleksi. Siklus kedua. Rencana. B. Tindakan. C. Observasi. Dan D. Refleksi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.